Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa manajemen malam 2019 yang saya hormati, kami dari kelompok 2, nama anggota yang pertama Yuda Prasetyo, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Fauzan, dan yang keempat Indah Arsianifah, yang akan mempresentasikan pengantar bisnis 3, yaitu merintis usaha baru dan model pengembangannya tim Ventura baru. Yang pertama, memasuki dunia usaha. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru, yang kedua, memasuki bisnis keluarga, yang ketiga, kerjasama manajemen, dan yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Selanjutnya, membentuk dan mendirikan usaha baru, starting a new business, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. Yang pertama, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh diri seseorang. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum, corporation. Selanjutnya, dunia pendekatan dasar pendirian usaha. Ada 2 pendekatan utama yang digunakan para wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu 1. Pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri, dan menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar, ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Yang selanjutnya yaitu adalah kompetensi wirausaha. Seorang wirausaha membutuhkan kompetensi sebagai berikut. 1. Kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Yang kedua, kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Yang ketiga, kemampuan finansial, yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara, dan mengembangkan referensi dan kemampuan komunikasi serta negosiasi. Yang selanjutnya adalah bisa dilihat di slide selanjutnya dengan materi atau tema yang berdasar
muncul dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama meliputi satu, family business, yang kedua agen dan distributor, yang ketiga wiralaba, yang keempat joint venture, yang kelima merger, yang keenam konsolidasi, dan yang ketujuh adalah akuisisi. Bentuk-bentuk kerjasama yang pertama adalah family business. Memasuki bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan atau jabatan atau fungsi. Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu di dalam mengerjakannya segala sesuatu dan prioritas tertentu sehingga memberikan keunikan pada tiap perusahaan. Pola perilaku dan kepercayaan yang khusus ini membentuk budaya organisasi perusahaan. Selanjutnya, presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Yuda. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Anas. Budaya dalam bisnis keluarga. Konfigurasi budaya dalam bisnis keluarga merupakan keseluruhan budaya dari perusahaan keluarga yang terdiri dari bisnis perusahaan, keluarga, dan pola pemerintah. Selanjutnya, agen dan distributor. Keagenan adalah suatu hubungan hukum di mana seorang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang atau badan yang merupakan pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Sedangkan pengertian agen adalah orang atau badan yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal, dan distributor adalah orang atau badan yang bertindak sebagai distributor atas namanya sendiri. Franchise atau waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian waralaba. Franchisor adalah pemberi waralaba, sedangkan franchise adalah penerima waralaba. Kerjasama manajemen dalam franchising, yaitu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan perjanjian untuk menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha franchise adalah duplikasi dari perusahaan franchisor. Kerjasama ini biasanya dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, advertensi, pembukuan, pencatatan, akuntansi, konsultasi, standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan. Jadi dalam kerjasama franchise ini semua itu diatur oleh pemilik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan franchising. Kelebihannya yang pertama, pelatihannya formal, bantuan manajemen keuangan, metode pemasaran yang telah terbukti, bantuan manajemen operasional, jangka waktu permulaan bisnis lebih cepat, tingkat kegagalannya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena biasanya perusahaan franchise itu telah memiliki nama. Nah, nama itu biasanya sudah memiliki banyak pelanggan. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat pajak franchise. Ya, jadi biasanya ketika melakukan franchise itu terdapat pajak yang harus dibayarkan kepada pemilik franchise. Kedua, royalti, batas pertumbuhan, kurangnya kebebasan. Nah, kalau kurangnya kebebasan itu biasanya ketika melakukan franchise itu jam buka dan jam tutup tokonya itu misal itu dibatasi, jadi nggak seenaknya buka dan nggak seenaknya sendiri untuk tutup. Lalu yang terakhir, franchisor mungkin penyalur tunggal dari beberapa perlengkapan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yuda, dan saya akan membawakan materi tentang gambar sistem franchising. Di sini ada dua
Franchising, franchisor adalah produsen atau pencipta. Franchise adalah penjual seperti minuman dingin botol, misalnya Coca-Cola atau Pepsi. Franchisor adalah penjual. Franchise adalah pendiri retail seperti minimarket atau toko, misalnya Indomaret, Superindo atau Alfamart. Yang keempat, pembeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama ada resiko lebih sedikit, yang kedua lebih mudah karena perusahaan sudah berjalan sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan pemasok, yang ketiga memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar. Joint venture adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam bidang bisnis untuk membentuk suatu perusahaan baru. Manfaat joint venture: perkuatan modal, peningkatan akses pasar atau bahan baku, peningkatan kemampuan manajemen teknologi dan pengalaman. Merger atau penggabungan: di sini pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk penggabungan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset tetap berdiri dan identitas dan namanya, dan memperoleh semua aset dan kewajiban milik target film. Setelah merger, target film berhenti untuk menjadi bagian dari bidang film. Konsolidasi atau peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru, dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Sedangkan akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih balik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Indah. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fauzan, yaitu mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilan atau kegagalan seorang wirausaha sangat bergantung pada kemampuan wirausahanya. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Lalu yang kedua ada kurangnya pengalaman, baik kemampuan teknik maupun memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasi operasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah mengatur aliran kas, mengatur pengeluaran, dan penerimaan secara cermat. Yang keempat ada gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal kegiatan. Sekali perencanaan itu gagal, maka akan mengalami kesulitan saat pelaksanaan. Yang kelima yaitu lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien.
Yang keenam yaitu kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan efektif. Yang ketujuh yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal adalah besar. Lalu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Di sini ada beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan, yaitu yang pertama, pendapatan yang tidak menentu, baik tahap awal maupun tahap pertumbuhan. Dalam bisnis, tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Misalnya, hari ini kita jualan laku banyak, bisa jadi besok sepi. Nah, di situ akan terjadi pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ketidakmenentuan ini menjadi potensi seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Lalu yang kedua ada kerugian akibat hilangnya modal investasi. Ya, ini sering sekali terjadi pada para wirausaha pemula ya, dimana saat pertama kita memulai usaha pasti kita mengeluarkan modal yang sangat banyak dan belum tentu modal itu akan kembali ke kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya, usaha jarang yang banyak usaha yang macet atau tidak jalan. Ya, kegagalan investasi mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Padahal bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya dipandang sebagai pelajaran yang berharga. Lalu yang ketiga ada perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang yang ingin menjadi wirausaha mundur. Lalu yang terakhir ada kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam usaha akan mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Misalnya, pedagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.